Halo, Jose Luis Mino. Bekicot. Halo lur, film kita kali ini nggak terlalu sulit untuk ditemukan lur. Ini film berseliweran di mana-mana, nggak butuh keterampilan jari tengah dan jari telunjuk kamu ya lur. Judul filmnya White Palace tahun 1990. Film ini merupakan film yang ceritanya diangkat dari sebuah novel yang berjudul sama, yaitu White Palace, yang diterbitkan pada tahun 1987 ya lur novelnya itu. Dan novel tersebut adalah karya Glenn Seven, seorang penulis Amerika kelahiran 28 Desember 1953, dan beliau meninggal pada 14 April 2003 lur. Dengan karya terakhirnya yaitu buku El Anatomy de Goldman yang diterbitkan pada tahun 2001 lur. Film ini disutradarai oleh Luis Mandoki, merupakan sutradara terbaik di ajang Valladolid International Film Festival tahun 2012 lewat filmnya yang berjudul La Vida Precoz Why Brave de Sabina Rivas pada tahun 2012 lur. Dan film White Palace yang disutradarainya ini pun mendapat penghargaan prestisius di ajang London Critics Circle Film Award pada tahun 1992 lur sebagai Actress of the Year yang diraih oleh Susan Sarandon lur. Sebagai aktor utama di film ini ya lur, gue yakin untuk dulur-dulurku yang udah uzur pasti kenal dengan Nyai Susan ini ya kan lur. Untuk genre filmnya mengusung genre drama and romance ya lur, dengan sertifikat R, yang mana di Amerika berarti film ini tidak direkomendasikan untuk penonton di bawah 17 tahun lur. Ingat itu lur. Dan film yang mendapatkan rating 6,5 dari IMDb dari skala 10 sempurnanya ini mendapatkan pendapatan kotor yaitu 17,4 juta dolar untuk penayangannya ya lur. Dan itu termasuk pendapatan besar di tahun 1990 lur. So langsung aja kita cekidot bekicotnya lur, nggak usah banyak cincong lagi ya lur, bekicot. Langsung saja kita berkenalan dengan Mas ini lur, usianya 27 tahun, namanya Max Baron, diperankan oleh James Spader. Kita panggil saja beliau Max ya lur. Malam itu dia pun datang ke pesta temannya yang bernama Neil, dan si Max membawa 50 burger dari restoran yang disebut namanya sebagai White Palace lur. Dan inilah asal usul judul filmnya ya lur. Namun sial untuk si Max lur, dia diejek oleh teman-temannya karena ukuran burger yang dibawanya itu sangat kecil lur, dan dianggap itu burger untuk anak-anak lur, seperti cemilan bagi anak-anak ya lur. Dan Max benar-benar malu lur. Akhirnya dia pun kembali ke restoran White Palace itu untuk protes kenapa Unimai kasih burgernya kecil-kecil. Dan di restoran itu dia disambut pelayan resto yang namanya Nora lur, diperankan oleh Susan Sarandon. Ini orangnya ya lur. Scan ini sebenarnya mendefinisikan karakternya si Mac ini nggak bisa diejek ya lur. Dia cepat panas orangnya dan dia juga sangat berprinsip lur. Protes Mac terhadap restoran itu yang diwakili oleh karyawannya yang bernama Nora ini ternyata sangat alot debatnya lur. Nora tak mau mengganti burgernya ataupun mengembalikan uang si Mac. Baginya salah si Mac sendiri, kenapa beli dengan harga segitu. Dan debat dengan emak-emak urusan belanjaan, tentu orang semacam Mac bukanlah lawan yang sepadan ya lur. Dan pada akhirnya Mac mengalah dan kembali ke pesta teman-temannya lur. Dan di situ Mac pun dibully habis-habisan lur. Dan pulang dari pesta itu nampak pula si Mac ini sangat lesu, letih lunglai lur, karena habis dibully ya lur. Dia pun diantar oleh temannya Chanel untuk pulang ya lur. Perlu diketahui lur bahwasannya Mac ini adalah seorang manajer di sebuah jasa periklanan yang bernama Saint Louis. Dia ini sudah menutup dirinya dari dunia luar dalam 2 tahun terakhir ini lur. Semua itu karena kecelakaan mobil yang menewaskan istri dan anaknya yang masih balita ya lur. Dan sampai sekarang dia masih menduda lur. Dan dia pun merasa bersalah atas kematian itu lur. Dan Mac memulai lembar baru dalam hidupnya untuk kembali mencoba menjajaki dunia luar dengan datang ke pesta teman-temannya ya lur. Dan dia pun tiba-tiba kembali bertemu dengan si Nora itu lur. Dan di sini Mac benar-benar terkejut, ada rasa malu, ada pula rasa mau kabur ya lur. Coincidence, huh? I'll give you a hint, Fred. Dan Nora ternyata mabuk malam itu lur. Dia pun menggoda si Mac di luar kesadarannya. Melihat itulah Mac yang hidup lurus-lurus aja ini mencoba meladeni obrolan si Nora. Namun dia nggak mau meladeni godaan Nora yang ternyata dia adalah seorang jande lur. Namun Nora nggak tahu malam itu kalau si Mac ini dude ya lur. Malam itu omongan Nora pun benar-benar ngelantur lur, sehingga membuat Mac sedikit risih karena Mac orangnya sangat pendiam ya lur. Apalagi semenjak kematian istri dan anaknya lur. Dan dia juga nggak suka dengan dunia malam
malam sebenarnya hanya ingin mencoba kembali menata hidupnya saja dia mau begini lur. Itu ceritanya lur. Meg akhirnya milih izin pulang dulu ke si Nora. Dia merasa nggak nyambung ngomong sama orang mabuk, dan saat ingin menstarter mobil tiba-tiba saja Nora menghampirinya dari kaca samping lur. Ternyata Nora mau nebeng ke si Meg ya lur, dan mau nggak mau akhirnya Meg pun membawa Nora lur. Dan di dalam mobil itu meski mabuk Nora pun masih bisa bercerita lurus-lurus ya lur, dan Meg yang juga setengah mabuk walaupun sedikit menceritakan kisah hidupnya ketika dirinya kehilangan sang istri karena kecelakaan. Sementara itu Nora pun menceritakan kepedihannya dia kehilangan anak semata wayangnya karena leukemia ya lur. Usai menceritakan itu Nora malah semakin mabuk lur, hingga akhirnya dia mengganggu si Meg yang sedang nyetir. Mereka pun akhirnya nabrak kotak surat di tepi jalan lur, dan jalan itu tak jauh dari rumah si Nora. Dan Nora malah ketawa hebat ya lur, dan si Meg yang hanya sedikit mabuk keluar mobil dengan sempoyongan. Dia pun terjatuh saat memeriksa mobil, dan Nora menghampirinya dengan godaan mautnya ya lur. Dan Nora pun khawatir kalau si Meg pulang dengan nyetir keadaan begini. Akhirnya dia ngajak si Meg istirahat di rumahnya yang tak jauh dari situ lur. Dia menawarkan Meg untuk tidur di rumahnya aja malam itu, tetapi dia harus tidur di sofa sebagai tempat tidurnya. Meg pun akhirnya menerima tawaran Nora ya lur, dan dia pun tidur lebih dahulu sementara Nora nggak bisa bobok malam itu lur. Tengah malam Meg bermimpi bergelut dengan mendiang bininya, dan dia merasa itu nyata sekali lur. Namun saat dia terjaga dia terkejut melihat ternyata Nora telah berada di atasnya lur. Akhirnya mereka pun bergelut ya lur. Meski kemauan Meg diawali karena bayangan bininya, namun akhirnya dia pun merasakan hal yang sama hebatnya ternyata dengan si Nora ini lur. Paginya Meg bangun lebih dulu, sementara itu Nora masih bobok ya lur. Dia pun tak sengaja melihat ada terong mati di kamar si Nora lur. Pasti itu dipakai si Nora untuk Noel pikirnya lur. Dan dia juga melihat foto mendiang anak Nora yang leukemia itu ya lur. Meg pun pulang hari itu tanpa pamit lur, dan di rumah dia masih sempat melihat foto mendiang bininya. Dan hari itu ternyata adalah hari ulang tahun kedua untuk kematian bini dan anaknya si Meg lur. Akhirnya siang itu dia pun pergi ke makam bininya lur untuk yasinan ya lur, dan di situ ada juga mama mertuanya yang lebih dulu datang karena tentu si Meg terlambat ya lur. Saat mama mertuanya pulang tinggallah Meg sendirian di situ, dan air matanya pun menetes melihat makam anak bininya lur. Dan dia merasakan semua ini terjadi karena dirinya yang kurang perhatian ke anak dan bininya lur. Setelah mengunjungi makam istrinya pada ulang tahun kedua dari kematiannya itu, Meg kembali ke White Palace, toko burjer tempat Nora bekerja itu ya lur. Dia datang ke situ hanya untuk melihat dan memperhatikan Nora yang tengah sibuk kerja dari kejauhan lur. Tujuannya tentu saja menunggu Nora pulang. Dan saat Nora pulang, Meg dengan langkah seribunya berlari mengunjungi rumah si Nora lur, dan dia pun berlari datang ke sini hanya untuk memperbaiki kotak surat yang rusak. Namun Nora ini bukanlah anak MTS yang menamai akun Facebooknya Nora Cha yang kamu selalu celamanya sampai mati ya lur. Dia udah berpengalaman dan tahu betul apa maksud si Meg datang ke sini ya lur. Dan melihat muka Meg yang sedikit memelas pengen bergelut, Nora pun menggodanya dan mempersilakannya masuk. Mereka pun akhirnya bergelut malam itu lur. Dan semenjak itu Meg nampak sangat ceria dan bahagia lahir batin lur. Mereka pun bergelut dengan berbagai gaya hampir di setiap pertemuan mereka ya lur. Perubahan si Meg semenjak dekat dengan Nora memang berubah drastis 180 derajat lur. Meg yang dikenal pendiam dan sangat murung ini mengejutkan teman-teman di kantornya. Beberapa hari belakangan dia terlihat sumringah dan semangat 45 sekali lur. Bosnya yang bernama Rosemary ini pun menanyakan apa gerangan dengan Meg, namun dia enggan untuk mengungkapkan hubungannya dengan Nora lur, baik itu ke keluarga apalagi teman-temannya ya lur. Saat ulang tahun Nora yang ke-45 tahun, Meg membawakan sebuah vacuum cleaner sebagai hadiahnya, dan Nora pun tentu marah lur. You brought my cleaning equipment. Yeah, just, you have ring dings under your furniture. I don't right? care what's in. You bring me this little son of a bitch because you think my house is dirty. You It's bring me a flowers, you bring me dustbuster. jello, but you don't bring me cleaning. Itu ditujukan Meg karena dia melihat rumah Nora yang jorok dan sangat kotor ya lur. Dan Nora benar-benar gak suka dengan cara Meg itu seolah mengejeknya ya lur. Dan Meg pun pergi keluar untuk membeli bunga. Disitulah Nora kelepek-kelepek dengan Meg yang sangat romantis dan begitu perhatian dengannya lur. Namun pada satu titik Nora sedikit frustasi dengan hubungan mereka, bahwa kerjaan mereka hanyalah duduk dan menonton TV di rumah Nora. Dan Nora dengan tegas mengingatkan Meg tentang perbedaan mereka dari sisi usia ataupun latar belakang sosial mereka lur. Namun Meg bersikeras bahwa Nora adalah satu-satunya orang yang bisa membuatnya move on.
dan bisa membuatnya bangkit dari keterpurukannya, dan dia jelas mencintai Nora ya lur. Nora pun senang mendengar itu lur, karena dia udah ngingetin dan Meg sendiri yang bersikeras tetap lanjut dengan hubungan mereka. Akhirnya mereka pun lanjut lur. Esok hari Meg datang ke pesta pernikahan temannya si Neil lur. Dia datang sendirian dan dia juga membohongi si Nora bahwa dia lembur hari itu lur. Dan subuh hari Meg pun ke rumah Nora, dan ternyata Nora belum tidur lur. Nora tahu kemana Meg dan tentu saja Nora marah. Dia tahu Meg telah berbohong kepadanya tentang pernikahan temannya si Neil, karena dia melihat mobil Meg di situ. Nora paham kenapa Meg tidak mengajaknya. Mereka pun berdebat bagaimana Meg menjaga hubungan mereka menjadi sebuah rahasia, dan Nora mengatakan bahwa dia tahu Meg mungkin malu terlihat dengan dia di depan umum bersama teman-temannya. Dan Nora ngingetin lagi si Meg bahwa dia udah menjelaskan semalam tentang perbedaan mereka, tetapi Meg sendiri yang bersikeras dengan hubungan ini, dan Meg malam itu benar-benar mati kutu, nggak tahu mau jawab apa ya lur, dan Nora mengusirnya lur. Meg yang merasa bersalah besar terhadap Nora mencoba menemui kakaknya si Nora yang bernama Judith lur, diperankan oleh Eileen Brennan. Mereka bertemu di rumah Judith ya lur, dan Judith menjelaskan ke si Meg bagaimana dia dan Nora hidup sebagai yatim piatu. Judith menjelaskan kepadanya bagaimana mereka ditinggalkan sebagai anak-anak hanya berdua di jalanan, dan Judith yang tak bisa mengurus Nora dengan berat hati membiarkan Nora muda untuk mengurus dirinya sendiri, dan Nora pun ternyata berhasil menjadi orang yang mandiri ya lur. Judith juga menjelaskan bahwa semenjak anak Nora tenggelam, Nora seorang yang begitu terpukul, dan keceriaan Nora itu hanyalah kamuflase dari hatinya yang hancur kehilangan anaknya ya lur. Dan ini benar-benar membuat Meg semakin bersalah dan hatinya terenyah lur. Dan suatu hari Nora sakit lur, dan Meg mencoba memberikan perhatiannya ke Nora sebagai penebusan dosanya ya lur. Melihat itu Nora pun memeluk si Meg, namun mereka belum menemukan solusi dari masalah mereka lur. Sementara itu di supermarket, Meg dan Nora belanja bersama-sama lur. Tiba-tiba saja Meg meninggalkan Nora di meja makan dan mengobrol dengan istri Neil temannya itu lur. Dan Nora sempat curiga dengan siapa dia ngobrol itu. Dia berpikir Meg punya hubungan khusus dengan wanita itu lur, karena mereka ngobrol diam-diam tanpa memberitahu dia. Dan di rumah Meg pula malam itu Nora mendengar pesan di mesin penjawab Meg bahwa teman-teman Meg mengundang Meg ke Horowitz untuk merayakan Thanksgiving. Nora tak meminta Meg membawanya lur. Dia ingin melihat sendiri inisiatif si Meg yang mengajaknya, dan Meg awalnya ragu-ragu ngajak si Nora, dan Nora tuduh poin aja kalau Meg malu membawanya. Dia nggak marah kok, silakan aja Meg pergi sendiri. Namun Meg ragu-ragu lur, dan dengan berhati Meg memutuskan untuk hadir di acara Thanksgiving bersama Nora dan mendeklarasikan bahwa mereka sebagai pasangan ke teman-teman dan keluarganya Meg ya lur. Dan mereka pun bersiap pergi lur dengan dada yang masih berdebar-debar dan jantung yang berdetak kencang lur. Nora pun memberanikan diri datang ke acara tersebut untuk bertemu dengan keluarga dan teman Meg yang merupakan keluarga menengah kelas atas ya lur. Mereka berangkat bersama dengan Judith juga ya lur. Dia disambut oleh istri Neil saat masuk ke rumah lur. Ternyata dia sangat baik. Dia pun memperkenalkan Nora ke teman dan keluarga yang lain, hingga akhirnya Nora berkenalan dengan ayahnya si Neil yang membuat hati Nora sakit banget lur. Kenapa? Ketika ayah Neil berucap kepada si Meg bahwa Meg salah pilih wanita, kenapa pilih yang tua, masih banyak yang muda seperti dirinya mendapatkan pasangan baru yang lebih muda. Di sini diceritakan ayah Neil punya bini baru yang masih sangat muda ya lur. Dan mendengar itu Nora pun sakit hati lur. Dan ketika makan malam, ayah Neil pun terus melancarkan serangan-serangannya ke Nora yang dianggapnya tidak sepadan dengan si Meg ya lur, teman anaknya itu. Dan disitulah akhirnya Nora berdiri dan akhirnya dia pamit pulang. Dia merasa tidak nyaman sama sekali berada di sini. Melihat Nora pergi dengan penuh amarah, akhirnya Meg pun mengantar si Nora pulang ya lur. Dan di sini Meg pun mengingatkan Nora kenapa dirinya nggak mau membawa Nora bertemu dengan teman dan keluarganya. Ya karena ini, dia tahu bakal seperti ini jadinya, karena keluarganya begitu memandang harta dan tahta. Dia nggak ingin Nora sakit hati. Pertengkaran kembali terjadi di rumah Nora lur. Nora mengatakan dirinya sudah bosan di sini dan dia ingin pergi. Meg melarangnya lur. Kenapa melakukan itu? Dan Nora berdalih dia ingin move on dari masa lalunya. Nora pun mengusir Meg dari rumahnya untuk yang kedua kalinya ya lur. Beberapa hari kemudian Meg menemui Nora di White Palace tempat dia bekerja ya lur, dan dia mendapatkan kabar bahwa Nora sudah resign. Dan dia pun bergegas ke rumah Nora. Betapa terkejutnya dia melihat ternyata rumahnya udah kosong lur, dan Meg benar-benar panik di sini. Dia nggak menyangka sama sekali kalau Nora benar-benar melakukan ini. Meg pun membaca surat yang ditaruh Nora di meja. Isinya permintaan maaf Nora dengan pergi dia berharap yang terbaik untuk mereka berdua.
Setahun pun berlalu lur, dan ternyata Meg masih memikirkan Nora. Siang itu Meg pergi makan siang dengan teman-teman dan bertemu Heidi Solomon, diperankan oleh Kim Meyer. Dia diperkenalkan oleh istri Neil dengan si Heidi itu ya lur, dan mereka beranggapan ini baru pas untuk si Meg. Tetapi Meg tidak bisa berhenti memikirkan Nora lur. Meg pun menyadari bahwa semua orang di sekitarnya tampak terjebak dengan gaya kehidupan kelas menengah atas mereka, dan cara itu bukanlah tipe si Meg. Dia lebih merakyat ya lur. Nggak bisa melupakan si Nora dalam pikirannya. Meg pun melakukan perjalanan ke New York untuk menemukan Judith, kakak si Nora, dan dia diberitahu Judith bahwa Nora bekerja di sebuah restoran dan dia meminta Meg segera ke sana. Tak lama kemudian Meg pun menemukan si Nora di sana lur. Di awal pertemuan nampak Nora nggak suka dengan kedatangan Meg ya lur. Dia melayani Meg seperti tamu-tamu yang lain, dan kemudian Meg pun mengakui cintanya kepada Nora, mengungkapkan bahwa ia telah berhenti dari pekerjaannya dan dia telah pindah ke New York untuk menemani si Nora. What do you have? I don't want a nice young girl. I had a nice young girl. I'd like to go back to teaching. I want you. Honey, I got everything you need. Mereka pun bersatu kembali lur. Meg pun mengekis si Nora. Akhirnya mereka pun bersatu padu menjadi sebuah kesatuan yang utuh, dilakban dan ditambah lem setan agar nggak tercerai-berai lagi ya lur. Akhirnya tamat, udah lur, tamat itu selesai ya lur. Selesai itu finish, dan finish itu di end, dan di end itu ciri barandang lur. Ini merupakan film klasik ya lur, dibuat tahun 1990. Jadi kita bisa melihat bagaimana film tersebut masih menggunakan teknik-teknik jadul, baik itu dari sisi editing, pengambilan gambar yang masih manual, dan pencahayaan masih tak terlalu bagus ya lur. Untuk sang aktor Susan Sarandon, dia merupakan seorang aktris terbaik pada masanya lur. Dia telah memenangkan 59 penghargaan dan 88 nomini di sepanjang karirnya sebagai artis papan atas. Dia artis terbaik lewat perannya di film The Client tahun 1994 pada penghargaan BAFTA Award pada tahun itu lur. Dia juga meraih penghargaan sebagai Caring Woman in Motion Award dalam ajang besar Cannes Film Festival 2016 lur. Jadi menurut gue Susan Sarandon ini emang udah terbukti kapasitasnya, dia bukan kaleng-kaleng lur. Di film ini pun dia tampil maksimal dengan penghayatan yang begitu baik, dan penghayatan aktingnya saat di scan dia mengetahui kebohongan Meg itu benar-benar sangat keren lur, dan itu penampilan terbaiknya di film ini ya lur. Sementara itu James Spader yang memerankan Meg juga bukan aktor biasa lur. Dia adalah artis terbaik di Cannes Film Festival tahun 1989 lewat filmnya Sex, Lies and Videotape pada tahun 1989 ya lur. Dan dia juga ambil bagian di film Avengers Age of Ultron pada tahun 2015. Di situ dia menasbihkan dirinya memerankan sosok Ultron ya lur. Jadi untuk sang aktor, film ini benar-benar memilih aktor-aktor hebat ya lur. Dan terbukti pula dengan hasil yang diraih oleh film ini menjadikan sebuah kemasan film yang sangat bagus lur. Namun dibalik itu semua ada catatan buruk untuk film ini lur, menurut gue pribadi ya lur, dimana gue nggak menemukan sensasi di ending film ini lur. Ending filmnya sangat datar, nggak menebarkan sama sekali, dan sangat tidak ekspresif sekali. Walaupun sutradaranya Louis Mandoki telah memberi rentang waktu setahun perpisahan Meg dan Nora, namun setahunnya itu dibuat sangat singkat tanpa ada perubahan berarti dari desain latar belakang dan penampilan artisnya ya lur, dan itu membuat tidak terasa setahunnya lur. Dan keberhasilan Meg menemukan Nora juga terjadi begitu singkat. Jika semudah itu menemukan Nora, kenapa Meg tidak melakukannya jauh-jauh hari untuk menemui si Judith ya lur? Maka dari itu ending film ini sangat jelek sekali menurut gue lur. Alur filmnya secara keseluruhan bagus lur, namun ending ini benar-benar mencederai alur ceritanya yang secara keseluruhan itu ya lur. Film ini memberikan gambaran kepada kita tentang masih adanya penetapan kasta yang menyelinap dalam kehidupan yang sudah modern ini lur, dan itu terjadi di mana-mana lur, tentunya di Indonesia juga ya lur. Adanya jurang yang jauh antara si kaya dengan si miskin lur, dan film ini memberi pesan jelas bahwa cinta Meg dan Nora adalah tentang selera satu sama lain, dan mereka nggak peduli harta. Jika Nora butuh harta, dia tak akan pergi meninggalkan si Meg lur. Jika Meg butuh harta, dia tak akan pergi mencari si Nora, dan mereka pun mempertahankan selera mereka itu lur. Pesannya ini lur, yang bertugas mencari pasangan untuk diri kita itu adalah diri kita sendiri lur, bukan orang lain, teman ataupun orang tua ya lur. Camkan itu. Gue mau Ciao Marki Ciao lur.